going on? Been known the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazari, engineer and ingenious You've got to get a inventor. picture of this. I knew it was a good idea. If learning the truth is the scientist's goal, then he must make himself the enemy of all that he reads. Siapakah Ibnu Al-Haytham atau yang dikenal dengan Al-Hasan? Dalam dunia ilmu pengetahuan, yang dipenuhi oleh cendekiawan-cendekiawan yang mengilhami perubahan besar, nama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Al-Haytham, adalah salah satu yang tidak akan pernah terlupakan. Ia lahir pada tahun 965 Masehi di Basra, Irak, dan meninggal di Kairo pada tahun 1039 Masehi. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Al-Hasan. Al-Hasan adalah sosok yang mencatat prestasi gemilang dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, astronomi, geometri, pengobatan, dan filsafat. Namun, namanya paling dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains, terutama dalam bidang optika dan astronomi. Bahkan, namanya diabadikan sebagai salah satu kawah di bulan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam ilmu astronomi. If you dare. What's going on? Been known the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazari, engineer and ingenious You've got to get a inventor. picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Kehidupan Al-Hasan mencerminkan periode keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa itu, dikenal sebagai The Islamic Golden Age, abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Ia adalah saksi dari transformasi peradaban dunia dan salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh pada masanya. Warisannya, bagaimanapun, tidak terbatas pada satu era. Karyanya, terutama dalam bidang optika dan astronomi, telah membentuk dasar ilmu pengetahuan modern yang terus memengaruhi generasi-generasi ilmuwan di seluruh dunia. Seperti telah dijelaskan, beliau adalah penemu kamera obskura yang merupakan cikal bakal kamera modern sekarang ini. Konon berdasarkan cerita, Al-Hasan menemukan dasar-dasar ilmu kamera dan memulai pembuatan kamera obskura ketika beliau berada di penjara.
light rays from the moon travel in straight lines through this small hole, just like the opening at the front of the eye. And this is how we see. This room is the proof. I was right. Debates and theories were only the start. Experiments had to play their part. Here Ibn al-Haytham discovered the truth. A dark room. And now he had proof. He wrote 7 chapters in his book on optics. And how we see, some of the mysteries he perceived are still unknown to you and me. Like why the moon appears small in the sky, yet seen on the horizon so large to the eye. Our leader has disappeared and is no more. Continue your quest, scientist. Along with Ibn al-Haytham's pages came the Muslim world's golden ages. Where he led, others followed. New ideas were built on his wisdom borrowed. In Europe, Alhazen became his name. Many discoveries we know today had their beginnings in his brain. Sebagai seorang ilmuwan serba bisa, Alhazen telah membentuk landasan bagi pemahaman modern tentang sains. Ia bahkan dijuluki The First Scientist, karena memperkenalkan konsep metode ilmiah yang berfokus pada observasi, eksperimen, dan pengujian teori. Pendekatannya yang sistematis dan metodologis dalam mengejar pengetahuan ilmiah memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Karya-karya buku Alhazen. Total kitab atau tulisan Alhazen mencapai 200, akan tetapi sedikit sekali yang bisa terselamatkan sampai sekarang. Berikut adalah beberapa yang bisa dilestarikan sampai sekarang dan masih menjadi rujukan para ilmuwan sedunia. Satu, yang paling terkenal, Kitab Al-Manazir, buku optika. Dalam karya ini, Alhazen menjelaskan dengan mendalam konsep penglihatan, cahaya, dan pembiasan cahaya. Penjelasannya tentang bagaimana mata manusia berfungsi dan hukum-hukum optik yang ia rumuskan tetap menjadi referensi penting dalam ilmu optik modern. Kedua, Kitab Al-Hay'ah, buku tentang bentuk-bentuk. Buku ini membahas geometri dan bidang matematika lainnya. Ia menjelaskan konsep-konsep geometri seperti perpotongan garis dan bidang, serta cara mengukur volume berbagai bentuk geometris. 3. Kitab Al-Jawahir, buku permata. Buku ini mencakup topik-topik dalam matematika, terutama dalam bidang bilangan dan perbandingan. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu matematika. 4. Kitab Al-Sukuk Al-Batlamyus, buku tentang keraguan-keraguan terhadap Ptolemas. Dalam buku ini, Alhazen mengkritik model geosentris Ptolemas yang mendominasi pemikiran astronomi saat itu. Kritikannya membantu membuka jalan untuk perkembangan pemikiran heliosentris. 5. Kitab Al-Qanun Al-Masuti, buku kanon Masuti. Buku ini adalah sebuah ensiklopedia yang mencakup berbagai topik ilmu pengetahuan dan filsafat. Meskipun tidak lengkap, buku ini memberikan gambaran yang kaya tentang pengetahuan ilmiah di zaman itu. 6. Kitab Al-Hayawan, buku tentang hewan. Dalam buku ini, Alhazen memeriksa berbagai aspek mengenai hewan, termasuk anatomi, perilaku, dan biologi hewan-hewan tertentu. Karya ini memberikan wawasan penting tentang ilmu biologi pada masa itu. 7. Kitab Al-Mizan Al-Hikmah, buku timbangan kebijaksanaan. Buku ini mencakup pemikiran dan filsafat Alhazen. Ia membahas berbagai konsep filsafat, etika, dan pengetahuan umum.
8. Kitab Al-Tasrif, buku tentang pengobatan. Al-Hazen juga menulis tentang pengobatan dan ilmu kedokteran. Buku ini mencakup berbagai aspek pengobatan dan praktik medis pada zamannya. 9. Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, buku tentang petunjuk dan peringatan. Buku ini adalah karya filsafat yang mencakup berbagai topik dalam epistemologi dan metafisika. Al-Hazen membahas berbagai konsep filsafat dan pemikiran intelektual dalam buku ini. Karya-karya buku Al-Hazen mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains dan matematika hingga filsafat dan kedokteran. Al-Hazen adalah seorang ilmuwan serbabisa yang memberikan kontribusi penting pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan karya-karyanya menjadi pondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Walahu alam bis sawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.